Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Imaduddin Izhar dengan NIM 2210417828. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan terkait ekonomi. Oke. Yang pertama, ada sebutkan apa yang menjadi inti dari permasalahan ekonomi. Nah, ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan ekonomi. Jadi, manusia dihadapkan dengan tuntutan untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik dari segi pangan, sandang, hingga papan. Faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan tersebut antara lain ada dari segi sumber daya alam. Bagaimana bisa? Karena sumber daya alam ini memanglah sangat banyak, tapi memiliki jumlah yang terbatas. Dan semakin menyempitnya lahan sumber daya alam yang diperoleh, maka sumber daya alam tersebut tidak bisa mengimbangi tingkat pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi. Lalu berikutnya ada dari sumber daya manusia. Sumber manusia tersebut meliputi ketersediaan tenaga kerja ahli dan profesional. Sumber daya manusia sebagai individu yang produktif, yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik dalam institusi maupun perusahaan. Sumber daya manusia sebagai elemen utama organisasi dibandingkan dengan elemen sumber daya yang lain seperti modal, teknologi, karena manusialah yang berperan mengendalikan faktor lainnya. Oke, berikutnya ada sebutkan ilmu ekonomi yang menelaah tentang kebijaksanaan yang perlu dilaksanakan untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi. Ilmu ekonomi untuk menelaah tentang kebijaksanaan yang perlu dilaksanakan untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi adalah ilmu ekonomi makro. Ilmu ekonomi makro adalah ilmu yang mempelajari ekonomi secara keseluruhan dan kebijakan-kebijakan terkait masalah ekonomi. Dalam ilmu ekonomi makro, yang dianalisis adalah harga barang dan jasa secara keseluruhan. Menganalisis mengenai segala permasalahan ekonomi secara keseluruhan seperti produksi nasional, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi. Menganalisis pengaruh kegiatan ekonomi tertentu terhadap kinerja perekonomian secara nasional. Untuk berikutnya, pertanyaannya, jelaskan menurut pendapat Anda, kenapa ekonomi dan politik bisa berkesinambungan dalam menjalankan roda perekonomian. Politik terkait dengan dinamika tentang siapa pemegang kekuasaan di suatu bangsa atau masyarakat. Sedangkan ekonomi terkait dengan sumber daya yang tersedia di suatu negara atau wilayah. Jika dikaitkan, terlihat bahwa untuk mengalokasikan sumber daya di antara kelompok masyarakat, itu butuh power yang dipegang oleh pemimpin yang berkuasa atau politik. Dengan menggunakan sumber daya yang ada di suatu negara, pemimpin yang mempunyai power berhak menentukan jenis barang dan jasa apa yang diproduksi, misalnya fokus pada industri atau jasa, dan bagaimana metode yang digunakan dalam memproduksi barang atau jasa itu diproduksi. Lalu ada pertanyaan, mengapa pasar monopoli lebih banyak peran pemerintah dalam penentuan harga dari produk tersebut? Nah, monopoli adalah suatu kondisi pasar yang dikuasai oleh satu orang produsen, sehingga produsen tersebut dapat dengan leluasa menentukan harga dari produknya. Dengan adanya peran pemerintah dalam penentuan harga, dimaksudkan untuk melindungi konsumen agar harga barang yang akan dibeli dapat terjangkau sesuai dengan kemampuannya. Lalu pertanyaan terakhir nih, pandemi COVID-19 telah menyebabkan hilangnya nyawa manusia secara dramatis di seluruh dunia dan menghadirkan tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam semua aspek kehidupan, termasuk ekonomi. Menurut WHO, lebih dari 228 juta orang terkena atas dampak pandemi dan angka kematian akan mencapai 4,69 juta jiwa secara global pada akhir September 2021. Sementara, menurut IMF, pada tahun 2020, dunia memasuki resesi global dengan pertumbuhan PDB yang minus. Oke, bagaimana tanggapan dan kebijakan awal yang diambil hampir semua pemerintah di dunia termasuk di Indonesia dalam menghadapi krisis ini? Oke, melihat kontraksi pada tahun 2020, pemerintah mengeluarkan strategi kebijakan guna memulihkan perekonomian Indonesia. Pemerintah optimis melaksanakan kebijakan dengan konsisten dan membangun kerjasama dengan seluruh komponen bangsa. Hal ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah pusat, namun harus didukung penuh oleh pemerintah daerah. Sebagai peran utama pada pergerakan pemulihan ekonomi Indonesia saat ini, pemerintah daerah berperan strategis dalam mendorong
ekonomi dalam mendorong percepatan dan efektivitas pemulihan ekonomi serta memahami struktur ekonomi daerah, demografi, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat saat pandemi terjadi. Pemerintah daerah mempunyai tolak ukur utama guna mendorong pemulihan perekonomian, yaitu kebijakan yang telah dirancang dalam APBD. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat adalah kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan ini direalisasikan bersama pemerintah daerah dan masyarakat karena keduanya berperan strategis menjalankan kebijakan dengan lancar, bertujuan memulihkan perekonomian Indonesia. Oke, itu adalah pertanyaan dan jawaban yang bisa saya berikan. Untuk lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.